semua bisa bersama di majelis Formula Hati. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Sebelum kita bahas tema pada pagi hari ini, mari sejenak tetap dari surat Thaha ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinatil qaum faqadhafnaha fakadzalika alqa as-samiri. Qalu ma akhlaf, mereka berkata, ma akhlafna mau'idak, kami tidak melanggar perjanjian bimalkina, dengan kemauan kami, walakinna humilna awzar, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum, awzar min zinatil kaum, dari perhiasan kaum, yakni Fir'aun. Faqadhafnaha, kemudian kami melemparkannya itu ke dalam api, dan demikianlah Al-Qasamiri, demikianlah Samiri itu melemparkannya. Fa kharaja lahum ijlan jasadan lahu huwar, ayat 88 ya. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu huwar, kemudian dari lubang itu, dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi lahu khuar, yang bertubuh, ijlan jasadan lahu khuar, yang bertubuh, yang bersuara, yakni kepada mereka. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi, yakni mereka berkata, inilah ilahmu dan ilahnya Musa, fanasi, tetapi ia, yakni Musa, telah lupa. Ini kisah dengan Samiri ya, yang atau terkait dengan Musa as-Samiri. Ini karena membawa perhiasan dari Fir'aun, kemudian Samiri ini melempar perhiasan itu, jadilah patung berupa fisik, ada fisik patungnya, kemudian bisa bersuara. Mereka terkesima, mereka mengatakan inilah ilahnya mereka dan ilahnya Musa. Ya, pelajaran pentingnya, ini kisah terkenal ya, ketika kaumnya Musa ditinggal itu, ketika Nabi Musa meninggalkan mereka karena diperintah oleh Allah untuk menghadap di Tur Saina itu. Nah, terjadilah yang terjadi, salah satunya ini. Pelajaran pentingnya adalah bahwa orang yang beriman sekalipun itu, dan meskipun dididik Nabi sekalipun, itu bisa tergelincir seperti tergelincirnya Bani Israel sampai menyembah patung ini yang berupa yang bisa bersuara, itu ulahnya Samiri, bisa setergelincir itu. Jadi kalau kisah orang mukmin tergelincir itu sudah diberikan oleh Allah contoh sekaligus peringatan kepada kita. Kaumnya Nabi Musa yang jelas-jelas melihat mukjizat
merasakan betul pertolongan Allah ketika ia diselamatkan dari perbudakan di Mesir, dikeluarkan dari Mesir, bahkan dengan matanya sendiri itu kekuasaan dilihatnya, kekuasaan Allah maksudnya, mujizat Allah diperlihatkan betul. Laut terbelah, dia bisa lewat, dia bisa selamat. Bisa selamat, tetap aja bisa tergelincir. Jadi tidak ada jaminan orang itu bisa selamat, tidak ada jaminan orang itu bisa bertahan iman, siapapun dia. Oleh karena itu kita ya memang bukan dididik oleh Rasulullah langsung. Kita harus lebih waspada, lebih perhatian akan kemungkinan tergelincirnya iman dengan sesuatu yang bahkan ya tidak sadar. Kan ini masih ngeles ini kaumnya Nabi Musa. Ya ini karena kami keberatan hiasan terus sambil melempar itu terus jadi patung terus bisa bersuara. Selalu aja ada alasan. Tapi intinya selalu ada, tidak ada jaminan orang tidak tergelincir. Nah, oleh karena itu mari kita kokohkan iman dan agama kita agar kita selamat dari hal-hal seperti itu. Salah satu hadis Nabi yang harus kita pegang itu, terutama di konteks kita kan, hadis tentang fitnah ya. Tadiru bil a'mali fitanan kita illailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minat dunia. Segeralah kalian ini berbuat baik karena akan ada fitnah, yang fitnah itu seperti alam yang gelap kulit. Orang di pagi hari mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minat dunia. Menjual agama dengan sedikit saja dari perhiasan dunia atau dari barang dunia. Rasul sudah gambarkan akan ada fitnah itu. Dan ulama mutaakhirin, berapa ulama mutaakhirin yang di Yaman, yang di Syam, terutama daerah ini, karena kan yang paling besar gejolaknya Syam dan Yaman ya. Sebelumnya Irak, merasa hari-hari fitnah itu sudah mereka lalui. Bahkan mereka merasa pada posisi fitnah yang mereka lalui itu adalah fitnah ad-duhaimah yang digambarkan sebagai fitnah yang gelap gulita. Jadi antara hadis ini dengan fitnah duhaimah kelihatannya ada kesamaan. Apakah yang dimaksud Nabi fitnah ini fitnah duhaimah atau seluruh fitnah? Bisa saja seluruh fitnah, karena itu fitnah. Nah, fitnah yang menimpa kaum muslimin itu ada 4. Yang pertama adalah fitnatul akhlas, kedua fitnatul sarra, ketiga fitnatul duhaimah, yang terakhir fitnah al-masihid dajjal. Ya, ada yang mengatakan fitnatul akhlas itu fitnah yang menghimpit orang Islam yang nggak bisa keluar. Karena akhlas itu jamaknya hirs, yakni tempat dudukan orang di unta yang selalu nempel di unta, tidak pernah lepas. Ya, ada yang mengatakan itu adalah penjajahan yang pernah menimpa kaum muslimin. Termasuk sebelumnya adalah serangan Tartar, itu adalah fitnah akhlas. Karena orang Islam nggak bisa lepas bertahun-tahun, bahkan bisa dikatakan berabad-abad. Kita 3 abad, Malaysia berapa abad? Itu namanya fitnatul akhlas. Wallahu a'lam. Tapi kan Rasul enggak. Ini apa? Yang kedua fitnatul sarra, itu fitnah kebahagiaan. Ya, ini mukmin bahagia. Itu kira-kira ketika kaum muslimin sudah kaya raya,
Dia salah satu simbolnya ya, yang keberlimpahan yang diberikan Allah di tanah Arab, yang nggak pernah didapatkan sebelum. Bahkan ada satu masa di tahun berapa sampai tahun berapa yang megang uang itu orang Muslim sebenarnya. 2008 resesi di Amerika dan seterusnya, itu sebenarnya yang kaya itu Muslim, investornya itu yang masih megang uang istilahnya. Ya sebagian mengatakan itulah fitnah tasarruf. Wallahu a'lam. Kan memang antara hadis ini itu letaknya di mana? Memang ya ini. Ya paling ngerasa-ngerasa. Makanya tidak boleh memastikan. Kalau memastikan bisa terjebak keliru besar.